Selamat datang kembali di TR Sport. AC Milan secara mengejutkan harus menelan kekalahan pada ajang lanjutan Liga Champions di San Siro tadi malam. Kesalahan combo yang dilakukan oleh Olivier Giroud, Davide Calabria, dan Mike Maignan serta cedera yang menimpa Malik Thiaw, membuat AC Milan harus tersingkir dari perebutan peringkat 1 dan 2 di papan klasemen. Mari luangkan waktu sejenak, untuk menikmati ulasan berita sepak bola dan video terbaik dari kami, tentang kekalahan AC Milan di ajang lanjutan Liga Champions 2023-2024 tadi malam. Dan inilah ulasan berita selengkapnya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Situasi di grup F Liga Champions 2023-2024 yang sempat rumit, mulai terlihat terurai menyusul hasil matchday kelima pada Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Sejak pengundian oleh UEFA, grup F memang sudah diduga akan ketat. Kelompok ini dianggap sebagai grup neraka, karena dihuni PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle United. Sebelum matchday kelima, belum ada tim yang dipastikan lolos ke 16 besar. Borussia Dortmund memimpin grup dengan 7 poin, diikuti PSG 6 poin, AC Milan 5 poin, dan Newcastle United 4 poin. Pada matchday 5, AC Milan menjamu Borussia Dortmund, sedangkan PSG ditantang Newcastle United di Paris. AC Milan mendapatkan kesempatan besar di menit kelima, setelah wasit memberikan hadiah penalti. Nico Slotterbeck divonis memblok tendangan Samuel Chukwueze dengan tangannya. Namun sayang, eksekusi pemain timnas Prancis, Olivier Giroud terbaca oleh kiper Gregor Kobel. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I... Setelah gagalnya Olivier Giroud mengeksekusi penalti, justru AC Milan malah gantian dihukum penalti di menit ke-9 setelah Davide Calabria secara ceroboh menjatuhkan Jamie Bynoe Gittens. Eksekusi Marco Reus membawa Borussia Dortmund unggul lebih dulu. Di menit ke-37, AC Milan menyamakan kedudukan lewat gol indah Chukwueze. Dari sayap kanan, pemain Nigeria itu masuk ke kotak penalti dengan melewati dua pemain. Dari sudut sempit, Chukwueze melepaskan tembakan yang menjebol gawang Borussia Dortmund. Petaka buat AC Milan terjadi di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-51. Mereka harus kehilangan bek Malik Thiaw karena cedera. Tidak ada lagi bek tengah yang tersedia, sehingga gelandang Rade Krunic dipaksa bermain menemani Fikayo Tomori di jantung pertahanan. Pertahanan darurat AC Milan pun langsung kolaps. Di menit ke-59, Bynoe Gittens mencetak gol tambahan memanfaatkan assist dari Marcel Sabitzer. Calabria kembali punya kesalahan dalam gol ini, karena dia meninggalkan posnya di sebelah kanan, sehingga Bynoe Gittens tak terkawal saat menceploskan bola ke gawang Mike Maignan. Borussia Dortmund mencetak gol ketiga mereka di menit ke-69. Maignan memblok tembakan Karim Adeyemi, tetapi hanya setelah bola melewati garis gawang. AC Milan tidak mampu mencetak gol lagi, sehingga harus kalah 1-3 di kandang sendiri. Sementara itu di Paris, PSG harus menderita gara-gara blunder kiper Gianluigi Donnarumma. Sapuannya terlalu pendek sehingga striker Newcastle United, Alexander Isak, bisa mencetak gol di menit ke-24. PSG baru bisa membalas di menit terakhir lewat penalti Kylian Mbappe, setelah secara kontroversial Bruno Guimaraes divonis melakukan handball di kotak terlarang. Laga PSG versus Newcastle United berakhir imbang dengan skor 1-1. Karena hasil-hasil ini, titik terang pun akhirnya mulai muncul di grup F. Borussia Dortmund dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan sudah mencatatkan 10 poin. PSG bertahan di tempat kedua dengan 7 poin, sedangkan Newcastle United dan AC Milan sama-sama memiliki 5 poin.
AC Milan sudah di ujung tanduk, bakal gagal lolos ke babak 16 besar. Rossoneri masih memiliki peluang, tetapi harus mengalahkan Newcastle United di kandang lawan pada matchday terakhir. Hasil itu pun belum akan cukup, karena tim asuhan Stefano Pioli juga harus berharap PSG kalah dari Dortmund di laga pamungkas. Dan inilah, klasemen terbaru grup F Liga Champions. Thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Stefano Pioli mengakui bahwa para penggemar AC Milan pantas marah dan kecewa usai timnya dipermalukan oleh Borussia Dortmund di kandang. Berkat hasil itu, Milan diambang tersisi pada ajang Liga Champions. Selepas pertandingan, Pioli menyoroti anak asuhnya yang kurang ganas ketika berada di depan gawang Dortmund. Namun terlepas itu, performa Milan di laga kali ini begitu menyedihkan. Saya pikir kami kehilangan kesempatan saat kami seharusnya bisa mengarahkan permainan sesuai keinginan kami, melalui penalti, tetapi juga hanya 1 menit sebelum gol kedua mereka, ketika kami seharusnya bisa unggul 2-1 melalui serangan balik dan tidak menuntaskannya, kata Pioli kepada Mediaset. Ketika Anda tidak mencetak gol dan kemudian kebobolan, itu membuat Anda kehilangan semangat. Jelas, kehilangan Piau juga merusak keseimbangan pertahanan kami. Kami seharusnya bisa bertahan lebih baik dalam situasi seperti itu. Kami juga mampu menciptakan peluang di sisi lain, yang kami tahu akan terjadi. Ada beberapa momen ketika kami seharusnya menempatkan permainan di pihak kami dan sebaliknya momentum bergeser ke arah lain ketika lawan kami lebih klinis, lebih tajam dan lebih siap untuk mengambil peluang-peluang itu. Tentu saja, ketika Dortmund memiliki ruang-ruang terbuka lebar untuk menyerang, mereka menjadi sangat berbahaya. Edin Terzic, pelatih Dortmund, tak menyangka jika timnya berhasil memuncaki klasemen grup F dengan nilai tertinggi. Para pemain kelelahan setelah pertandingan, tetapi sangat senang. Kami semua sangat senang, karena kami telah lolos ke babak sistem gugur dengan 1 pertandingan tersisa. Kami semua ingat pada malam pengundian, semua orang menyebut grup kami sebagai grup maut. Kemudian, setelah kekalahan kami di Paris, orang-orang mengatakan, ini akan sulit bagi Anda, dan setelah hasil imbang 0-0 di kandang melawan AC Milan, mereka berkata, itu sudah cukup untuk Anda, tidak ada peluang lagi. Dan disinilah kami, berada di puncak klasemen grup. Kami tahu Milan harus menang, tetapi kami juga ingin menang, kami menunjukkan bahwa kami ingin menang lebih banyak lagi, para pemain melakukan yang terbaik. Ujarnya dalam konferensi pers usai laga.